Halo semua, ketemu lagi bersama saya Yusuf Arifin Yusef. Bagi kalian yang baru pertama kali main ke channel ini bicara tentang uang, bisnis, dan juga seputar tentang pasar saham. Hari ini kita akan sama-sama melihat secara technical analisis saham-saham apa aja yang risk rewardnya mungkin menarik atau mungkin layak untuk menjadikan watchlist kita. Dan langsung aja kita ke layar monitor. Oke, sebelumnya sebenarnya sudah pernah membahas tentang saham Jasa Marga atau JSMR waktu itu, karena waktu itu kita bisa lihat di chart daily-nya ya, kalau waktu itu sedang berada di area support ya. Dan yang sedikit membuat saya was-was adalah kenapa? Karena waktu itu saya belinya itu di harga sekitar di sini dekat support ya, tapi saya tidak pasang stop loss. Untung ya, karena saya lupa, akhirnya dia malah balik false break doang ya, dan dia sudah melewati garis resisten trendline dia. Kalian bisa lihat nih ya, dia sudah melewati garis trendline-nya dan volumenya cukup besar ya, volume cukup besar, dan sekarang sudah di atas daripada trendline dia. Nah, kemungkinan kalaupun nanti si JSMR turun ini ya, kalau dia turun, mungkin dia bakal ke garis ini. Cuman kalau kita lihat dari MA20 di daily-nya, MA20 daily-nya dia masih cukup akan mengalami kenaikan menurut saya ya, mengalami kenaikan. Nah, jadi ini adalah risk dan reward untuk JSMR. Kalian bisa lihat sendiri kalau kalian beli di sini, ya, maka ini adalah target untuk JSMR, dan mungkin kalian bisa pasang stop loss di low candle-nya sini ya, sekitar 3%-an. Oke. Nah, jadi 1 banding 1,71 ini adalah risk dan reward untuk JSMR. Nah, cuma saya pengen ajak kalian juga ke candle di chart weekly ya, yang mungkin view-nya lebih lebih jauh ya. Nah, biasanya itu kalau di chart weekly agak susah untuk nge-break MA 200-nya ya. Di sini kalian bisa lihat dia terbentuk oleh MA 200 lalu dia turun lagi. Tapi ada sebuah hal yang bagus ya. Sebuah hal yang bagus, kenapa? Kalau kita lihat trendline ya. Ini sebenarnya trendline ini sudah di-break ya. Kita lihat nih, trendline sudah di-break, artinya dia sekarang di posisi uptrend menurut saya, uptrend ya. Kenapa? Juga bisa lihat di sini. Dia di sini apabila adalah swing low ya, ini dia high, dia bikin higher low, lalu dia bikin higher high, dan di sini harusnya dia konfirmasi bikin higher low. Karena candle ini ya, candle yang ini sudah break daripada candle yang sebelah sini. Ya, asalkan ini kan karena candle weekly ini belum selesai ya. Kalau sudah selesai harus seperti ini. Nah, artinya kemungkinan berikutnya dia akan melanjuti kenaikannya dia. Ya, mungkin bakal naik ke resisten berikutnya di daerah sini mungkin ya. Karena di sini kita bertemu dengan beberapa area resisten. Nah, tapi kita nggak tahu nih, karena biasanya suka false break di MA 200 ini. Jadi PR buat JMSR ini sebenarnya adalah break daripada garis MA 200-nya ini ya. Kalau dia sudah berhasil, nah maka ini pola uptrend sangat bagus sekali ya. Ini untuk JSMR. BPKP. Kita saham BPKP ya. Kita lihat ke saham BPKP. Nah, saham BPKP kita bisa lihat nih, sama saya menggunakan MA 200 dan MA 20 di chart 1 jam, tapi ya kita bisa lihat di sini ada beberapa kali ya, kalau ini adalah sebuah daerah support yang cukup kuat sebenarnya buat ini buat BPKP ya. Kita bisa lihat. Nah, jadi sekarang pun ya BPKP sedang di area supportnya ya. Dari support yang mungkin kalau bisa mendekati area 500 ya itu sangat-sangat menarik, karena risk reward-nya mungkin cenderung lebih kecil ya. Cuman memang kita bisa lihat sekarang BPKB sedang di bawah dari MA20 dan MA200-nya. Cuman kalau berhasil mantul ini cukup bagus ya. Tapi memang kita bisa lihat di sini kan dia punya sebuah trendline ya, sebuah trendline tapi udah di break ya, sudah di break. Jadi memang
Nah, kita bisa lihat abis itu break trendline-nya dia langsung turun ke bagian bawah ya untuk BPKP. Dan kita belum lihat tanda reversal daripada BPKP, cuman kalau Anda mau beli dengan iman, ya Anda bisa pasang stop loss di daerah bawah sini. Kenapa? Karena apabila BPKP ini jebol, maka cukup dalam ke area support berikutnya itu di daerah sekitar 400-an, 430, maka potensi loss kalian itu sekitar 17%. Jadi jangan main-main kalau kalian nggak pasang stop loss di sini. Beli daerah 500 ya, menurut saya boleh beli dari 500 di sini, lalu pasang stop loss mungkin di 470, 475 di sini. Jadi Anda mungkin punya risk dan reward yang lebih bagus. Ya mungkin beli di area 500, ya lalu pasang aja mungkin sekitar 4% ya, di 4%. Lalu kalian bisa lihat risk dan reward-nya cukup menarik ya. 1 banding 4,5 untuk PPKP. Berikutnya saya akan ke saham INDF. Ini saham mungkin yang disukai oleh para investor ya. Kita mulai di sini. Nah, kabar baiknya adalah INDF ini sekarang harganya sudah di garis MA20-nya. Di MA20-nya. Cuman, ada cumannya ya. Karena untuk tren besarnya, INDF ini masih downtrend. Masih downtrend. Nah, kalian bisa lihat di daerah sini ya. Ini adalah daerah-daerah di mana itu harganya juga di atas MA20-nya. Ya, tapi kita bisa lihat ini INDF ini masih downtrend. Ini adalah sebuah resisten trendline yang belum berhasil ditembus. Nah, kita bisa lihatnya di daerah sini, ya kan? Daerah sini, ya. Ini false break, belum berhasil, ya kan? Jadi kalau kalian mau beli, ya saya cuma bisa bilang ini hanya untuk jangka pendek, ya, jangka pendek. Jadi kalau Anda mau beli sini, Anda bisa jual mungkin daerah sekitar 6.500-an. Ya. Kenapa Anda bisa jual setengah, lalu Anda pasang trailing stop. Kalau Anda sudah jual setengah, lalu Anda pasang trailing stop di sini. Ya, apabila Anda dia turun pun Anda masih profit. Jadi seorang trader itu jangan apabila sebuah profit yang sudah di depan mata tidak bisa berubah menjadi loss. Itu adalah sebuah pantangan untuk seorang trader. Jadi harapannya kalau memang sudah benar-benar breakout daripada trendline ini, Anda baru beli. Cocok buat investasi jangka panjang. Kalau enggak, apakah sekarang murah? Mungkin iya, cuman bisa jadi Anda kena prank kembali. Karena ya Anda bisa lihat, mungkin risk dan reward-nya kurang menarik kalau misalkan Anda tidak pasang stop loss ya. Contoh Anda beli di sini, ya, ini Anda potensi untuk minusnya masih di 6%, ya, apabila Anda gagal. Ya, dan mungkin kalau false break cuma untung sekitar ya 2%-an doang. Jadi nggak sebanding ya. Risk Anda lebih besar daripada reward Anda. Jadi menurut saya sih untuk INDF mendingin jangan dulu ya. Jangan dulu. Berikutnya adalah UNTR. Ya, UNTR. Apakah menarik untuk diinvestasi? Menurut saya sementara tidak dulu. Kenapa? Karena walaupun kemarin di sini kita bisa lihat dengan volume yang cukup tinggi dan dikasih ya profit 7%, 7%, nggak ada yang tahu hari depan, dan ini kita bisa lihat ya, UNTR ini juga masih dalam fase downtrend ya, dia belum berhasil untuk break daripada resistance trendline ini. Jadi kalau Anda ngerti tentang tren ya, Anda tenang tradingnya. Jadi Anda jangan beli di saham yang sedang downtrend. Caranya kalian gampang, lihat aja ini sekarang udah di bawah daripada MA20, paling gampangnya pakai MA20 ya. Sekarang harga di bawah MA20 dan dia belum berhasil di atas MA20 ini. Jadi ya kita wait and see dulu aja ya untuk WNTR. Jadi yang tadi menarik GSMR. Berikutnya mungkin RALS ya. RALS adalah saham yang cukup kuat, menurut saya. Dan menurut saya ini adalah sebuah dia punya support ya sekarang. Ini support. Pada kemarin di sini kalian bisa lihat dia break dengan volume yang cukup besar, dan ini kita bisa lihat nih ya, volume di sini masih tergolong normal ya, normal menurut saya. Paling tidak nih RLS nih kemarin harapan saya sih Jumat besok bisa turun dulu ke area support, habis itu baru naik ya. Apabila Anda punya kesempatan beli di angka sekitar 770, jangan miss kesempatan ini karena mungkin di sini risk dan reward-nya sangat kecil, risknya sangat kecil sekali ya.
Anda beli 770, Anda pasang stop loss aja sekitar mungkin 3%, saya rasa udah cukup. Nah, kalian bisa lihat potensi Anda minimal aja, minimal. Itu minimal di sini. 1/2,4, tapi saya rasa bisa ke arah sini, bisa ke arah sini untuk jangka menengahnya. Ini 1/6. Ya, bandingan risk dan reward yang sangat menarik untuk RLS ya. Jadi kalian bisa pantau. Berikutnya adalah saham Gajah Tunggal. Gajah Tunggal ya. Kemarin kita sempat profit di Gajah Tunggal juga dan kita bisa lihat dia sementara false break ya. False break daripada resistance trend line-nya. Nah, jadi mungkin kita bisa lihat di time frame yang lebih kecil. Time frame yang lebih kecil, so menurut saya nih, ini saat waktu itu ya, saat waktu itu TP1 sudah tercapai, TP2 juga sudah tercapai, jadi saya dilihat terlebih dahulu. Nah, kita bisa lihat time frame di time frame 1 jam, ya, time frame 1 jam. Dia garisnya juga masih di MA20, ya, so saya rasa sangat-sangat layak untuk dipertahankan menurut saya. Anda beli di daerah 855 menurut saya di sini, maka risk dan reward Anda saya rasa segini ya. Ya, Anda risk dan reward Anda segini. 1/3,5. Ya, saya rasa ini adalah potensi untuk Gajah Tunggal. Ya, sangat menarik. Risknya sangat kecil, rewardnya cukup besar. Ya, tentunya mungkin dia harus target berikutnya. Saya rasa mungkin harus break daripada harga 900 dulu, baru bisa ke area 925. Ini untuk Gajah Tunggal. Dan sekian video saya hari ini, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat kalian, dan saya mau disclaimer on kepada kalian kalau ini bukan ajakan beli maupun ajakan jual. Jadi kalian yang sendiri bertanggung jawab atas portfolio kalian sendiri, dan kalian sendiri yang bertanggung jawab untuk menekan tombol buy dan juga tombol sell. Dan apabila kalian suka channel ini, silahkan support saya dengan tekan tombol subscribe, lonceng yang ditekan agar apabila saya keluar video baru langsung yang pertama ternotifikasi. BTW, apabila kalian ingin tahu saya beli saham apa aja, kalian bisa main ke channel Telegram saya. Saya bakal taruh linknya di deskripsi di bagian bawah. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam cuan dan bye-bye.